Greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Say Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. We crying out, holy, 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 you are my fortress and savior. Oh, mari angkat kedua tangan kita, yuk saudara, kita mau doa dalam bahasa roh. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Kau dahsyat Tuhan, Kau mengumpulkan hamba-hambamu Tuhan. Oh, terima kasih dalam acara Pentecostal Gathering ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sedang mempersiapkan kami ya Tuhan, untuk kami makin berlari dengan cepat ya Tuhan. Oh, kami menjadi messenger of the third Pentecost. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Engkau mengumpulkan terus setiap kami. Engkau menyampaikan isi hatimu buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sampaikan isi hatimu buat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, shalom. Puji Tuhan, apakah suara saya cukup bisa didengar? Puji Tuhan, iya saudara. Saya berterima kasih buat Pak Timotius Hardono dan Ibu Indri. Saya percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat buat CK5. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Katakan amin, puji Tuhan saudara. Saudara, kalau kita lihat tadi video yang sudah kita saksikan saudara ya, tentang Pentakosta pertama, kedua, dan hari-hari ini sedang kita ada dalam Pentakosta yang ketiga. Wah, dahsyat. Dan dikatakan Pentakosta ketiga akan jauh lebih dahsyat dari waktu Pentakosta kedua dan yang pertama. Saudara yang percaya boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Karena itu dikatakan saudara, kita sedang belajar dalam sesi ini dikatakan preparing for the last and the greatest harvest. Dikatakan kita sedang melakukan persiapan-persiapan, saudara ya. Sedang melakukan persiapan-persiapan itu dikatakan untuk kita terus ngalami tuaian terbesar dan terakhir, 3T tadi kayak Pak Tim tadi sampaikan saudara ya. Puji Tuhan, haleluya saudara. Saudara, saya pada waktu berapa hari lalu lagi saat teduh saudara sampai di kitab Mazmur gitu ya. Pada waktu Mazmur 29 ayat 7 saudara, saya bawakan ini saudara, yang sebelum-sebelumnya tentang suara Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong kuat gitu ya. Khususnya tentang Mazmur 29 ayat yang ke-7 dikatakan suara Tuhan itu membuat beranak rusa betina yang sedang mengandung gitu ya. Lalu saudara, itu kayak
sesuatu Tuhan taruh di hati saya. Kenapa ya kok rusa betina ya gitu ya? Kenapa kok enggak kucing betina kayak gitu ya? Apa kayak gitu ya? Tapi ini rusa gitu ya saudara. Pasti kalau Alkitab mencatat itu ada sesuatu yang spesifik gitu. Nah saudara, waktu saya cari, memang luar biasa sih saudara. Dikatakan kan gereja Tuhan, bahkan wanita ya. Saya percaya kita ini kan diumpamakan seperti rusa, betul enggak saudara ya? Dikatakan rusa ya, rusa istri juga rusa betina begitu ya. Nah saudara, saya tuh membaca di Intisari online ya. Ini saya bacakan saja buat saudara. Paling tidak ini merupakan pembuka buat kita. Kenapa kita mesti fokus gitu saudara, kepada penuaian terbesar dan terakhir ini. Saudara, dikatakan begini, di sebuah hutan, rusa yang hamil akan segera melahirkan. Ia menemukan lapangan rumput terpencil di dekat sungai dengan aliran air yang kuat. Ia merasa tempat ini sungguh aman untuk bayi kecilnya hadir ke dunia. Tiba-tiba nyeri persalinan dimulai, gitu saudara. Pada saat yang sama, awan gelap berkumpul di atasnya dan petir mulai menyebabkan kebakaran hutan. Ia melihat ke kiri dan terlihat seorang pemburu dengan busur yang meregang menunjuk ke arahnya. Di sebelah kanan, ia melihat seekor singa lapar. Apa yang bisa dilakukan rusa hamil ini? Dia tetap melahirkan. Apa yang akan terjadi? Apakah rusa itu bisa bertahan? Dan seterusnya, saudara. Ternyata yang luar biasa dikatakan, rusa itu dibatasi oleh api di satu sisi dan sungai yang mengalir di sisi yang lain. Sementara ia berada pada kotak predator alaminya. Terus apa yang dilakukan, saudara? Saudara, rusa itu tetap fokus pada melahirkan kelahiran baru. Lalu apa yang terjadi sebenarnya, itu apa yang terjadi dikatakan? Rupanya petir itu membutakan pemburu. Ketika pemburu itu melepaskan anak panah karena buta, maka melenceng dari rusa itu dan menghentikan singa yang lapar mendengar suara panas. Jadi kenain ke singa. Ketika hujan mulai turun dengan derasnya, mengakibatkan kebakaran hutan secara perlahan disiram oleh air hujan. Dan akhirnya rusa melahirkan anak rusa yang sehat. Ini ada keterangannya, dia tulis begini, dalam kehidupan kita, ada saat-saat kita dihadapkan pada pilihan dengan pikiran yang negatif dan kemungkinan yang sulit. Beberapa pemikiran itu begitu kuat sehingga mereka mengalahkan dan menguasai kita. Mungkin kita perlu belajar dari rusa, dikatakan saudara, pada saat tertentu hanya untuk melahirkan bayinya, dikatakan saudara. Jadi dikatakan dengan kata lain, saudara, rusa ini fokus pada waktu dia mau melahirkan bayinya. Bukankah saudara dan saya, kita lagi hamil besar nih saudara? Amin. Kita sedang melahirkan bayi-bayi rohani. Kita sedang melahirkan satu generasi. Saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan mau engkau dan saya, kita fokus. Mungkin ada petir, ada pemburu, ada kebakaran, ada singa kelaparan. Bukankah ini era pandemi, saudara? Semua mungkin sibuk, ketakutan, dan sebagainya, saudara. Tetapi saudara dan saya, Tuhan mau dikatakan kita tetap fokus di era Pentakosta yang ketiga ini. Katakan amin. Tetap melahirkan jiwa-jiwa, melahirkan generasi ini. Oh, tuaian yang terbesar dan yang terakhir itu terjadi di era Pentakosta yang ketiga. Yang setuju dengan saya, lambaikan tangan saudara. Katakan amin. Karena itu kita mesti fokus, dikatakan saudara. Kita katakan suara Tuhan itu membuat rusa betina yang lagi mengandung itu beranak.
Saya percaya kalau kita dengerin suara Tuhan, kita rusa-rusa betina dikatakan saudara ya. Kita sedang hamil besar nih saudara untuk melahirkan jiwa-jiwa. Dengar suara Tuhan. Nah gimana caranya? Ini era Pentakosta yang ketiga. Ini era Pentakosta yang ketiga. Tuhan mau dikatakan saudara, kita banyak dengar suara Tuhan. Gembala pembina kita, gembala sidang kita Pak Niko, sampaikan kalau kita kurang dengar suara Tuhan, itu akan membuat kita kesulitan. Itu saya nggak lupa tuh saudara. Akan membuat kita kesulitan. Karena itu Tuhan mau saudara dan saya dalam era Pentakosta yang ketiga ini banyak berbahasa roh, banyak intim sama Tuhan, terus banyak bahasa roh. Saya percaya kita makin intim, makin hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan membuka telinga-telinga rohani kita. Dan Tuhan akan suruh kita lakukan step by step. And each step will be miracle. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan lihat, kita akan belajar, dikatakan apa yang mesti kita lakukan hari-hari ini, saudara. Yang pertama, dikatakan Tuhan mau kita menjadi messenger of the third Pentecost. Katakan amin. Amin. Nah, menjadi messenger of the third Pentecost. Kan kita tahu Bapak kita, Pak Niko tadi udah dinubuatin, saudara. Ya, menjadi messenger of the third Pentecost. Pasti itu nurunnya ke kita semua. Amin. Haleluya, haleluya, saudara ya. Jadi dikatakan gak mungkin Pak Niko sendirian, saudara. Kita ini dikatakan ya warisannya, ya ahli warisnya, gitu kira-kira, saudara ya. Dikatakan kita ini keturunannya. Jadi Tuhan mau saudara dan saya kita menjadi messenger of the third Pentecost. Saudara, kalau kita lihat ada beberapa hal untuk menjadi messenger of the third Pentecost. Ya, saudara. Yang pertama kita akan lihat memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Dikatakan di sini yang pertama, memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, pada waktu Empower 21, kalau saudara mungkin ikut dan saudara mungkin ingat, Pastor Russell Evans itu sampaikan bagaimana kita itu menjaga supaya api itu tidak padam. Kalau buat saya ya api Pentakosta ketiga, betul saudara? Gimana caranya? Dikatakan dia membahas bagaimana api Roh Kudus itu dikatakan tidak padam. Ya, saudara, yang pertama dikatakan harus ada oksigen. Kalau api yang ada saja kebakaran gitu ya, itu bisa makin besar. Yang pertama memang mesti ada oksigen, yang kedua ada heat, panas yang terjadi, dan yang ketiga fuel, bahan bakar gitu ya, dikasih bahan bakar sedikit, wah tambah besar. Nah saudara, bicara tentang apa? Oksigen itu bicara tentang hadirat Tuhan, dikatakan hadirat Tuhan. Saudara, kita mau menjadi messenger of the third Pentecost. Tuhan mau saudara dan saya terus banyak tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin. Kalau saudara dengar kesaksian dari gembala, sidang gembala pembina kita Pak Niko, beliau sampaikan, waduh, yang paling membuat gembala pembina kita itu sungguh-sungguh berduka istilahnya kalau nggak bisa rasakan hadirat Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara pernah ingat ya. Jadi dikatakan nomor satu hadirat Tuhan, keintiman sama Tuhan. Oh, saya percaya saudara itu mesti dijaga. Ya. Yang kedua dikatakan heat, panas, on fire. Tuhan mau kita ini on fire, saudara. Terus on fire. Dalam masa yang apapun juga Tuhan mau dikatakan on fire. Roh kita menyala-nyala mengasihi Tuhan. Yang ketiga dikatakan fuel. Fuel ini bahan bakar, saudara. Bahan bakarnya itu apa? Ya lapar dan haus akan Tuhan. Lapar, haus akan Tuhan, kangen sama Tuhan. Cinta sama Tuhan. Saudara pasti pernah merasakan itu ya.
Amin. Saudara pernah rasakan itu? Amin, saudara. Amin. Kangen sama Tuhan. Ini bicara tentang cinta mula-mula kita sama Tuhan. Kasih mula-mula, cinta mula-mula. Nah, saudara, dikatakan ini perlu kita terus jaga. Jaga terus, saudara ya. Dikatakan kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula sama Tuhan. Hal-hal yang membuat kasih kita, saudara, sama Tuhan itu mulai berkurang, mesti disingkirkan. Itu kerikil-kerikil ya, kerikil-kerikil, dosa-dosa kecil gitu ya. Itu mesti dihilangkan, saudara. Mesti melakukan pertobatan demi pertobatan. Dan saya percaya cinta kita sama Tuhan itu akan kembali on fire. Nah, Pastor Russell Evans itu sampaikan, untuk matiin api, nggak perlu tiga-tiganya dia bilang dimatiin, nggak perlu. Salah satu aja. Salah satu. Ya, contohnya dikatakan seperti lapar dan haus akan Tuhan, ya. Hilangin aja. Jadinya kayak kebiasaan, saudara. Kebiasaan dulu waktu pertama kali melayani. Waduh, Tuhan tolong saya, Tuhan. Tuhan, gitu kan. Sebulan, 2 bulan, setahun melayani yang sama, ya apa sikap saudara? Apakah tetap Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan, ataukah terima kasih Tuhan pelayanan hari ini, oh haleluya, haleluya, biasa. Loh kalau itu kita terus-terusin, saudara, ya enggak apa-apa, itu terusin aja. Russell Evans katakan itu mulai padam, api itu enggak berkobar lagi, saudara. Dulunya on fire, itu pasti merembet semua. Ya, itu akan mulai padam jadi kebiasaan. Tuhan mau saudara dan saya, waktu kita doa, waktu kita muji nyembah Tuhan, waktu kita ada di menara EPT, waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, waktu engkau dan saya dalam pelayanan, saudara, itu dikatakan jangan dianggap biasa. Amin. Jangan dianggap biasa, aku udah bisa kok, aku pendeta ini. Oh, enggak. Tuhan enggak lihat jabatan kita, saudara, mohon maaf. Enggak. Tuhan tuh lihat hati kita, saudara. Hati kita. Waktu kita, Tuhan, aku lapar akan Tuhan, aku haus akan Tuhan. Tuhan, tolong saya, Tuhan, tolong. Saya percaya, saudara, kita akan tetap dalam kondisi on fire. Untuk menjadi messenger of the third Pentecost. Itu dia. Nomor 1 ya. Dan yang kedua dikatakan punya sikap rendah hati. Seperti tua-tua itu lemparin mahkota, saudara. Lempar mahkota dikatakan. Merendahkan diri. Merendahkan diri, saudara. Mungkin dikatakan kita, waduh, punya kekayaan, punya jabatan, punya gelar, dan sebagainya. Tetapi Tuhan tetap mau saudara dan saya rendah hati. Rendah hati yang mau lambaikan tangan, yuk saudara. Amin. Rendah hati. Saudara, untuk jadi rendah hati, saya percaya Tuhan izinkan proses demi proses. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara, kalau di Kanada pada waktu berapa tahun yang lalu, saudara ya, saya ingat kami mendampingi Pak Niko ke Kanada. Saudara bisa tanya Pak Edi Vancouver itu, Pak Edi Gunawan, saudara ya. Di sana itu ada peternakan salmon, saudara. Ikan salmon ya. Peternakan ikan salmon. Nah, saudara, di sana tuh diterangkan gitu ya. Kalau ikan salmon ini dikatakan kalau mau dia melahirkan, ini ngomong melahirkan lagi nih saudara. Ya. Jadi dikatakan dia ini biasanya di tempat yang rendah, dia ini mesti ke air pegunungan. Jadi ngelahirinnya itu enggak bisa di tempat yang rendah di air asin, dia mesti ke pegunungan, saudara. Nah, untuk ngelewatin itu dikatakan,
Wah, lewatin proses, saudara. Nanti belum lagi ada beruang yang siap tangkap, gitu ya. Belum ngelewatin kayu, ngelewatin arus, ngelewatin batu. Wah, itu dia harus berjuang. Begitu sampai di air tawar pegunungan yang tinggi, saudara, dia ini kan badannya sudah biasanya itu penuh luka, gitu ya, karena ngelewatin tantangan demi tantangan itu, saudara. Begitu nyampe di atas, dia ini melahirkannya harus buat kayak kubangan, saudara, lubang itu sendiri dengan badannya. Dia wosok, dia buat sendiri, saudara, dengan badannya yang penuh luka itu. Agak dalam gitu, dia di situ lalu bertelur, saudara. Bertelur sebanyak-banyaknya. Setelah bertelur, dia mati. Itu ikan salmon, saudara. Dia mati. Tapi telurnya banyak. Dan saudara, ini bicara apa sih, saudara? Saya percaya, dikatakan saudara, untuk kita dipakai Tuhan menjadi kayak tadi, rusa betina yang melahirkan perlu fokus. Ini salmon yang bertelur, dikatakan saudara. Ini saudara perlu ada kematian daging. Amin. Dimatiin, saudara. Diproses. Aduh, saya kok tidak dianggap ya. Aku kok diperlakukan tidak adil ya. Aduh, kok saya begini ya, saya begitu, rasa sendiri dan sebagainya, saudara. Itu semua harus kita lalui untuk menjadi seorang messenger of the third Pentecost. Katakan amin. Kalau saudara mungkin tanya saya, Bu Christine udah ngalamin enggak? Udah kenyang, saudara. Benar. Yang paling tahu nih adik saya ini Indri, loh, saudara. Bu Indri, ibu gembala saudara, tanya tuh ya banyak tahu, saudara, ya banyak tahu kehidupan kami, ya gimana saudara di prosesnya saya dan sebagainya, saudara kami, saudara. Oh saudara harus lewatin, dan semua itu baik adanya supaya apa? Kita jadi rendah hati, saudara. Amin, amin. Kalau nggak ada proses terus bikin kita rendah hati, kayaknya agak susah, saudara. Kayaknya rendah hati, aku rendah hati, aku rendah hati, aku lah, katanya Tuhan, lu ngomong rendah hati kok tinggi banget nadanya, gitu saudara ya. Jadi dikatakan Tuhan mau lewat proses yang ada. Saya percaya waktu saudara respon dengan benar, saudara. Saya percaya ada kematian demi kematian di daging kita ini pasti dipakai Tuhan untuk melahirkan jiwa-jiwa masuk dalam era penuaian yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kembali. Dan itu datang kembali. Katakan amin. Yang ketiga, mengupgrade diri, dikatakan saudara. Mengupgrade diri, ya, dikatakan upgrade rohani kita, saudara ya. Saya percaya juga kehidupan kita semua di-upgrade. Rohani kita udah pasti, saudara, ya pasti. Apalagi tadi udah diumumin Pak Tim, ya nanti akan ada basic prophetic army, ya betul ya, gitu ya India, ya Pak ya, itu Pak Tim udah begini, saudara ya. Jadi katakan upgrade. Tetapi saudara, saya percaya dikatakan semua yang disampaikan, saudara, itu kalau cuma di sini dan di sini percuma, saudara. Ini cuma nambah pengetahuan tok. Tapi kalau kita mau menjadi messenger of the third Pentecost, dengar sini, masuk hati, lakukan. Dahsyat. Kita di-upgrade. Katakan amin. Katakan amin. Semua saudara di-upgrade. Jadi dikatakan kayak APT contohnya. Kan mau tidak mau, selain dari rohnya ininya di-upgrade, juga dari soundnya, saudara ya. Semua. Jadi dikatakan Pak Niko aja kan ngeliatin, tuh kok dari mana itu? Kok jelek banget sih soundnya gitu ya. Pak Edi nanti ngasih tahu, tolong ini dianuin, gitu saudara. Kenapa? Semua kita mesti upgrade.
Katakan amin. Semua kita harus upgrade. Standar rohani kita harus makin tinggi, makin kudus, makin tinggi, makin kudus. Karena target kita masuk surga, saudara. Sorga standarnya beda sama dunia. Beda banget, saudara. Makanya kita mesti naik step by step. Nyamain supaya bisa masuk surga itu loh, saudara. Amin, saudara. Kan kita tidak hidup selamanya di dunia. Nanti hidup selamanya kan di sorga. Jadi makanya mesti upgrade. Yang mau lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saya percaya, saudara, paling tidak ada 3 hal itu yang perlu kita fokus, saudara. Miliki lapar dan haus akan Tuhan. Terus dengan kerendahan hati, mengupgrade diri dengan kerendahan hati. Waktu dipuji, bagus kamu, ya. Ciamik kamu, ya. Dahsyat sekarang, diurapi Tuhan luar biasa. Nah itu tetap rendah hati, ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan. Terus saudara, itu terus. Makanya fokus sama penuaian ini. Fokus apa yang Tuhan senang kita lakukan. Katakan amin. Yang kedua, kita akan lihat saudara, apa yang menjadi preparing for the last and greatest harvest. Yang pertama, kita menjadi messenger of the third Pentecost. Paling tidak ada beberapa hal yang kita mesti lakukan. Yang kedua tentang karakter. Karakter kita harus jadi seperti Yesus. Yang setuju kasih jempol, saudara. Wah, mantap. Haleluya, saudara ya. Apalagi ini tahun integritas. Persis banget gitu ya. Tahun integritas, apa yang dipikiran, yang diomong, yang di hati, yang dilakukan sama. Ya, nggak ada carmuk, cari muka, ya. Muka di sini kok dicari-cari sih saudara gitu kan. Iya, nggak usah, tenang aja. Mukanya tetap di sini kok, nggak usah dicari-cari. Mana ya muka saya ya, mana muka saya. Nggak usah carmuk. Katakan amin. Haleluya. Bisa senyum saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Iya, sukacita Tuhan. Haleluya. Nah, dikatakan tahun integritas. Jadi dikatakan saudara karakter Kristus, kan dikatakan bolak-balik saudara, Yesus itu man of integrity. Ya, dikatakan saudara, Tuhan mau saudara dan saya makin naik, makin naik, makin naik. Jadi seperti Yesus. Saudara, kalau saya mencatat ada 3 ukuran karakter yang diomong karakter seperti Yesus ya. Itu ukurannya ada 3. Saudara, yang pertama dikatakan ukuran kedewasaan. Jadi di mata Tuhan, orang yang dewasa itu tidak hanya dilihat dari segi usia, tapi dari karakter, saudara. Oh iya, karakternya udah dewasa dia. Saudara, umur, mungkin seseorang umur 80 tahun, sama umur 20-30 tahun. Yang 80 bilang, kamu tahu apa kamu? Kamu masih sekia, ya. Kamu masih anak-anak, ya. Aku sudah banyak makan asam garam. Kalau makan asam garam, betul saudara, banyakan yang 80 tahun, betul? Ya. Tetapi untuk karakter dewasa itu tidak selalu betul. Yang usianya sudah sepuh itu sudah lebih dewasa, belum tentu. Belum tentu, saudara. Umur 80 tersinggungan terus, saudara. Ngamuk, Dok. Ya. Aduh, kesel. Ini tersinggung. Itu ngampuni. Wah, saya tidak akan bisa mengampuni sampai ke liang kubur. Lah, tapi yang umur 20-30 tahun, dia bisa lepasin pengampunan, dia bisa hidup kudus, dia jaga hidupnya. Loh, di mata Tuhan kira-kira yang dewasa yang mana, saudara? Umur 20-30 apa yang opa-opa, oma-oma? Iya. Amin, saudara. Dan kita mesti kejar itu. Kejar itu.
Jadi dikatakan waktu kita belajar untuk kita hidup dalam kesempurnaan, seperti Yesus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kan karakter, saudara. Buah roh itu. Waktu kita lakukan itu, saudara, wah, makin dewasa. Makin dewasa. Karakter itu ukuran kedewasaan. Seorang bisa disebut dewasa karena karakternya itu, saudara. Yang kedua, karakter itu ukuran kekuatan. Jadi dikatakan dalam Amsal 16 ayat 32, di sini ditulis, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dahsyat banget, saudara. Kita doa, Tuhan, aku rebut Jakarta buat kemuliaan Tuhan. Jambi, Tuhan, dalam nama Yesus. Wah, Belanda, Tuhan, dalam nama Yesus. Manado, Tuhan. Korea, dalam nama Yesus. Aku rebut buat kemuliaan Tuhan. Aku rebut buat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Tapi dikatakan, saudara, kalau kita lihat di sini, ayat ini, karakter itu ukuran kekuatan, jadi bukan duit. Bukan duit, bukan kekuasaan, bukan jabatan, bukan gelar, bukan. Di mata Tuhan, seorang yang kuat, dikatakan, yaitu dia. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wah, dahsyat. Amin, saudara. Sabar, saudara. Tekun, ini bukan sabar terhadap dosa, saudara ya, tapi tekun, ulek, itu melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu orang kuat, saudara ya. Jadi dikatakan, saya percaya karakter itu ukuran kekuatan. Waktu kita bisa menguasai diri kita. Waduh, kita bisa kuasai nafsu kita. Kita bisa kuasai nafsu kita. Nafsu segala hal, saudara. Segala hal, termasuk nafsu seks. Itu kalau bisa menguasai itu, dikatakan, saudara, wah, saya percaya, dikatakan itu ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Allah yang luar biasa, itu ukuran kekuatan, dikatakan, saudara ya. Yang ketiga, ukuran perkenanan Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, itu yang masuk surga, bukan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Ini ukuran perkenanan Tuhan, saudara. Melakukan kehendak Bapa itu artinya apa? Dia membentuk karakternya jadi seperti Yesus, taat. Contoh, waduh, gimana kalau persembahan sulung, Bu Christine? Saya nggak bisa nih, perpuluhan aja empot-empotan, apalagi persembahan sulung. Tapi saya percaya di sini nggak ada ya. Nggak ada ya. Semua kita berjuang untuk itu. Amin, saudara. Katakan, waktu saudara belajar untuk taat, pikiran ngomong, nggak mungkin. Nggak bisa. Ini era pandemi. Lu mau kasih persepuluhan kembaliin? Mana iya. Ini pikiran, saudara. Tapi waktu engkau belajar untuk taat, menguasai diri, saudara, taat, Tuhan, aku percaya, Tuhan, perkenananmu akan turun. Wah, itu dia, saudara. Dahsyat. Waktu saudara lakukan, itu karaktermu sedang dirubah Tuhan. Sedang di-upgrade, saudara. Sehingga perkenanan Tuhan akan turun dengan dahsyat, dengan luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang kita kejar hari-hari ini adalah perkenanan Tuhan, saudara. Perkenanan Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini. Tuhan sedang kejar integritas kita. Betul, saudara. Waduh, dikejar aja. Ya, hati-hati ngomongnya, matanya, telinganya, hatinya, kelakuannya, semua lagi dikejar. Supaya apa, saudara? Supaya punya integritas. Nggak hanya shalom, di hati gerundel. Wah, nggak bisa, saudara ya. Jadi dikatakan
harus benar-benar, saudara, Tuhan sedang kejar kita supaya kita berintegritas, kita punya karakter seperti Yesus. Yang mengerti lambaikan tangannya, saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang perlu kita persiapkan. Dikatakan, ini yang sedang berjalan ya, terus kita persiapkan itu, saudara. Dikatakan hidup kita, karakter kita. Yang ketiga ini membangkitkan generasi Yeremia. Saudara, tadi kita memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Amin, saudara. Jadi dikatakan yang ketiga adalah Pentakosta ketiga membangkitkan generasi Yeremia. Siapa itu? Anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, jangan lupa, saudara. Era Pentakosta ketiga ini hubungannya selalu dengan Roh Kudus, bahasa roh. Tidak bisa tidak, saudara. Saya percaya, saudara, mau di bangsa-bangsa, ya, ini eranya Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat, saudara. Oh, saya percaya ke depan ini kita akan lihat di Amerika akan terjadi lawatan Allah. Mereka berbahasa roh dengan dahsyat. Di Korea anak-anak muda akan bangkit. Wah, di Indonesia. Kemudian di mana lagi, saudara, akan terjadi lawatan Allah yang dahsyat. Mereka berbahasa roh, dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu cirinya, dikatakan. Cirinya. Dan saya percaya ini hari-hari luar biasa, saudara. Luar biasa. Jadi dikatakan ini luar biasa. Orang itu dibaptis Roh Kudus, itu luar biasa hari-hari ini. Lewat Zoom begini, saudara, itu anak-anak muda penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Bahasa roh. Ada yang bersaksi lagi waktu dia melayani dari denominasi lain, saudara ya. Dikatakan waktu baptis, waduh, baru mau diajarin bahasa roh. Setelah itu, enggak taunya di kolam lagi doa bahasa roh. Itu luar biasa. Hari-hari ini seperti itu, saudara. Jadi dikatakan ini era yang luar biasa, saudara. Ya, bahasa roh. Saudara dan saya banyak-banyaklah bahasa roh. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Ini bukan hanya membangkitkan anak-anak muda, saudara ya, tapi generasi Yeremia. Sampai seperti itu. Karena kita harus sampai jadi murid, bukan hanya Kristen ya. Oke, puji Tuhan. Mau ke gereja? Oke, ya puji Tuhan. Iya, boleh, itu awal, saudara ya. Tapi harus terus dibimbing, saudara. Terus dibimbing jadi murid Tuhan Yesus, jadi generasi Yeremia. Tidak stop di situ. Ya, tidak stop di situ. Cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Dan tidak kompromi dengan dosa. Waduh. Kalau kita mikir, mana ada Bu Christine, anak muda yang tidak senang kompromi sama dosa. Tenang aja, ini janji Tuhan, saudara. Sekarang mungkin kita belum terlihat secara kasat mata yang banyak. Tapi ada. Sudah mulai, saudara, ada. Tenang aja, saudara. Ya. Jadi dikatakan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan bangkitkan itu, Itu bagian saudara dan saya untuk membangkitkan generasi Yeremia. Kalian yang generasi Yeremia, anak-anak muda, kalian siap untuk membangkitkan teman-temanmu yang lain. Oh, berdoa buat jiwa-jiwa dituai dengan dahsyat. Katakan amin. Generasi Yeremia. Dikatakan ini sampai dikatakan Yeremia itu disebut dengan nabi yang menangis, saudara ya. Banyak nangis. Dia dibully. Waduh, dia disakiti, saudara. Gara-gara dia berani berkata tidak terhadap yang populer pada zaman itu. Contoh, kayak sekarang nih, saudara. Ya, waduh, no LGBT. No narkoba. Wah, ini yang populer sekarang lagi kayak beginian nih.
Lu ngomong no. Ya, itu kayak zaman Yeremia waktu itu, saudara. Yeremia dia sampai dia banyak nangis, saudara. Nangis apa? Nangis buat bangsanya. Dan saya percaya Tuhan akan bangkitkan itu, saudara. Bangkitkan itu. Generasi Yeremia. Yang apa? Senangnya doa. Doa, pujian, penyembahan. Saudara cinta mati-matian sama Tuhan. Saudara berbahasa roh. Dia rebut jiwa-jiwa. Rebut jiwa-jiwa. Dia berani hidup kudus. Rebut jiwa-jiwa. Ini yang akan terjadi hari-hari ini, saudara. Katakan amin. Jadi, saudara, tidak hanya sekedar membangkitkan anak muda ya, saudara ya. Amin. Yang mengerti boleh lambaikan tangan. Tapi harus sampai jadi generasi Yeremia. Dituntun, dibina, terus jadi generasi Yeremia. Katakan amin, saudara. Karena itu semua yang akan membuat kita masuk surga. Dan ini janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan akan terjadi. Dikatakan hari-hari ke depan. Ini generasi Yeremia yang akan banyak pegang peranan penting, saudara. Di gereja Tuhan, di pelayanan. Nah, kalau generasi Yeremianya, saudara, nggak bangkit, cuman orang muda doang. Pokoknya yang penting anak muda. Ini eranya anak muda mimpin. Lu lihat dulu, saudara. Lihatan dulu, tuh anak mudanya model apa. Jangan sembarang anak muda, saudara, pasang di situ. Amin. Amin. Katanya Pak Niko nih eranya anak muda. Lu iya, lihatan dulu. Lihatan dulu. Ya apa hidupnya sama Tuhan? Udah penuh Roh Kudus enggak? Ketaatannya gimana? Itu dia cintanya sama Tuhan gimana? Sama dosa ya apa? Doyan apa enggak? Bukan jelas, saudara. Wah, masih doyan sama dosa? Ya jangan. Jangan bawa pasang, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Tapi anak-anak muda, generasi Yeremia. Itu, saudara, yang harus kita doakan. Kita bina terus, saudara. Oh, saya percaya ini akan menduduki, saudara, di depan untuk melakukan peperangan rohani, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Langsung lanjut dengan yang groaning prayer, saudara. Ini ada hubungannya, soalnya ya, ada hubungannya. Generasi Yeremia, saudara, ini dikatakan anak-anak muda yang cinta jiwa-jiwa, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Dan yang keempat, Tuhan mau saudara dan saya punya groaning prayer. Tidak hanya berdoa. Tapi dikatakan di sini groaning prayer adalah doa yang mengerang seperti orang yang sakit bersalin. Berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Berdoa untuk Indonesia sampai bangsa-bangsa. Ini dia. Di dalam Roma 8 ayat 26, saudara catat saja. Dalam King James Version memang dikatakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, keluhan-keluhan itu groaning. Groaning. Saudara, saya ingat tahun 2018. Berarti sekitar 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, saya tuh ingat, saudara, jadi karena suami saya, Pak Peter Faraknimela ini menjadi ketua Muspija. Muspija ini musyawarah pimpinan gereja-gereja di Provinsi Banten. Jadi dipilih, diminta sama teman-teman yang ada dari interdenominasi, dan waktu dilantik juga di depannya gubernur, saudara. Jadi paling tidak pemerintah di Banten, Provinsi Banten itu tahu ada orang Kristen di Provinsi Banten. Jadi dengan adanya Muspija itu. Nah, saudara, saya ingat tahun 2018 ini mereka ini akan adakan acara pada waktu kemerdekaan Indonesia. Lalu Pak Peter turundingan gitu ya. Apa ya temanya ya? Apa ya temanya gitu ya, saudara ya? Apa Banten berdoa? Apa Indonesia berdoa? Atau apa gitu? Saya sampaikan, saudara, saya bilang, kira-kira 2 bulan sebelumnya itu, suami saya tanya,
Saya bilang Tuhan tuh cuma taruh di hati saya. Tuhan tuh ngomong begini. Nah, kalau kamu mau doa buat Indonesia, nak, nggak bisa kayak biasa-biasa lagi, nak. Sampein. Tuhan katakan sampein. Oh gitu ya Tuhan. Iya nak, bilangin semua hamba-hambaku. Sampaikan kepada hamba-hambaku. Tuhan katakan, itu harus ada erangan-erangan yang luar biasa. 2018 belum ada pandemi segala, saudara ya. Tapi Tuhan sampaikan itu. Harus ada erangan-erangan, nangis. Nah saya pada waktu itu, saya tanya sama Abraham, saudara. Sebelum dia meninggal ya, saudara, 3 tahun lalu. Saya tanya, Abraham, bahasa Inggrisnya itu apa, Bram? Supaya nggak salah gitu ya. Jadi doa yang mengerang. Dan Abraham bilang, groaning, Kak. Groaning. Oh, groaning prayer ya, Bram? Iya. Dan ternyata, saudara, itu dikatakan saya sampaikan. Dan dikatakan Tuhan mau, dikatakan, saudara, ada erangan-erangan. Ini nggak bisa dibuat-buat gitu, saudara ya. Nggak bisa dibuat-buat. Jadi, saya mau coba nangis sih, Bu Christine. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa dibuat-buat, ya saudara. Tapi itu Tuhan kasih, saudara. Saudara mungkin nggak bisa rasakan itu, minta aja sama Tuhan. Tuhan, taruh Tuhan di hati saya, Tuhan. Seperti hatimu melihat jiwa-jiwa. Taruh Tuhan, karena ada ayat-ayatnya, saudara, tentang sakit seperti perempuan sakit bersalin dan sebagainya. Saudara, saya sampaikan itu dan saudara, saya percaya. Waduh, itu mulai banyak sudah mengalami groaning prayer. Sampai akhirnya, saudara, dalam Yeremia 9 ayat 17, Yeremia itu bilang, perhatikanlah, gitu ya. Ini bahasa saya, saudara. Perhatikan. Panggil perempuan-perempuan peratap. Jadi karena dia meratap sendiri itu, kayaknya nggak kuat tuh, saudara. Generasi Yeremia itu. Makanya perlu perempuan-perempuan peratap. Perempuan peratap bisa yang pertama memang perempuan. Tapi yang kedua saya percaya kita semua adalah calon mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saya percaya, saudara, itu ada groaning, erangan-erangan yang luar biasa. Saya tidak tahu, saudara. Mungkin saudara, waduh, saya sakit, kayak sakit perut luar biasa, Bu Christine. Itu waktu doa buat jiwa-jiwa. Iya, dikatakan itu ada ayatnya kok. Kayak sakit bersalin, dikatakan saudara. Kita ini seperti rusa-rusa yang sedang hamil besar, dikatakan. Amin, saudara. Seperti dikatakan ikan salmon juga. Oh, yang sedang menantang macam-macam, tembus, terobos macam-macam untuk melahirkan telur-telur yang banyak. Dan saya percaya dikatakan saudara, ada erangan-erangan yang luar biasa. Mungkin nanti saudara, mungkin engkau lihat bendera kita aja, merah putih. Saudara, ini contoh-contoh saja, saudara, tidak harus seperti itu juga, ya saudara. Itu tiba-tiba saudara bisa nangis. Mungkin kau lihat Pak Jokowi, mungkin di gambar, atau lagi di televisi. Tapi tiba-tiba Tuhan taruh itu, saudara. Engkau bisa nangis. Tuhan berkati Pak Jokowi. Tuhan berkati bangsaku Indonesia. Tuhan berkati Amerika. Tuhan berkati Korea dan sebagainya. Saya percaya, saudara, ada erangan-erangan groaning prayer yang disebut sebagai keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Katakan amin. Dan saya percaya, saudara, Tuhan mau hari-hari ini masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Banyak minta ampun sama Tuhan. Banyak bertobat, saudara. Oh, saya percaya, saudara, terus makin intim sama Tuhan. Makin taat sama Tuhan. Karakter kita jadi seperti Yesus.
Dan saya percaya saudara, kita akan lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Oh, ralawaya syarala, mari tundukkan kepala saudara, mari tundukkan kepala. Oh, ralawaya syandara lawalawaya ralawalawalawalawa. Oh, ralaw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 al
Untuk kita, yuk sama-sama minta ampun dulu, saudara. Yuk bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Yes, Lord, ampuni kami, Tuhan. Pakai kami Tuhan dalam era Pentakosta yang ketiga ini. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini rasanya haus dan lapar akan Tuhan. Itu kok enggak seintens dulu gitu. Rasanya hari-hari ini kok mulai kurang gitu, saudara. Mungkin hari-hari ini rasanya mungkin agak jauh sama Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan di rumah-rumah yang ada. Oh, biar saudara panggil Tuhan Yesus. Aku cinta Engkau Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Kau kesayanganku Tuhan. Bilang sama Tuhan, saudara. Pulihkan kami Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu penuhi kami pagi ini, malam ini. Oh, tercurahlah kasih-Mu buat kami Tuhan. Biar kami terus on fire ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang.
Pentakosta ketiga. Ya shiri di kana ya shara taruh buat kami Tuhan, untuk kami groaning prayer ya Tuhan. Mari sambil angkat tangan kita minta jiwa-jiwa yuk saudara. Minta jiwa-jiwa, bilang Tuhan, jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa. Minta kebangkitan generasi Yeremia, saudara yuk. Bangkitkan generasi Yeremia-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Rababaya shandara lava 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 lava, gara lava ya lava ya shandara lava 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 ya lava ya lava 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 lava. Oh rab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 a ya shandara lava lava. Oh rab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 a ya shiri di kana lava 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 lava. Oh lava lava ya lava ya lava 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 lava. Yes Lord, berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat Pak Tim dan Indri Tuhan, buat Yosef, buat Joina. Berkati Tuhan keluarga ini, keluarga yang cinta Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Pakai Tuhan, pakai CK5 Tuhan, pakai CK5 Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mereka akan lari dengan cepat ya Tuhan, dalam era penuaian ini ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Datanglah segera ya Tuhan, datanglah segera ya Tuhan. Yes Lord, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Yes Lord, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Yes Lord, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Tim, Indri, memberkati. Yang diberkati lambaikan tangan. Angkat jempol. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga dan Roh Kudus. Ibu Pastor Kristina Farimela, saya dan Indri dan bersama seluruh tim panitia dan seluruh peserta mengucapkan banyak terima kasih. Kami bersiap-siap untuk terus groaning,
terus grounding dan siap-siap melahirkan untuk kemuliaan Amin, amin Pak Tim, thank you ya Tuhan Pak Tim, Yesus Kristus. percayaannya, puji Ya. Tuhan. In, thank you ya In. Terima Thank you, kasih. Salam buat Kak. Pak Peter, Non, Afi, dan Makasih, ya. Deris. Thank you. Thank you, Yesus makasih, memberkati. Tuhan berkati. Indri mau nyampein sesuatu, silakan ke kakaknya. Nanti japri aja, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Christina Faratnimela. Kami manggilnya kakak. Makasih ya, Kak. Salam Udah buat jadi Kak pahala Peter. buat saya, kan. Thank you untuk doa-doanya. Saya tahu saya hari ini ada juga karena doa Kakak. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Tuhan berkati, Kak. Amin, thank you ya In, maju terus ya. Ya, haleluya. Semua angkat tangan bilang thank you. Siap grounding ya. Seperti Terima lusa. kasih Bu Christine. Amin. Iya Pak Haryo, Tuhan berkati. Pastor Benny, Ketua Panitia, say thank you. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih Ben, Lia, Pak Antoni, Tuhan berkati.